Shalom. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan saat ini saudara-saudaraku, saya akan membagikan renungan singkat kepada kita dengan judul Fokus kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu kepada kami, dan kami masih menikmati hari yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita pernah mengalami yang namanya masalah? Ya, pastinya semua di antara kita pernah mengalami masalah. Tetapi pertanyaannya kembali adalah, apa yang menjadi respon kita terhadap masalah tersebut? Baik, mari kita lihat kepada apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Kita lihat ayat intinya di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudaraku, ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh Musa. Dan kalau kita perhatikan konteks daripada ayat ini adalah sebuah peristiwa yang dimana mereka sudah hampir tiba untuk memasuki tanah Kanaan. Namun sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Musa mengirimkan 12 pengintai untuk melihat situasi yang ada di tanah Kanaan. Dan ketika orang-orang atau pengintai-pengintai ini sudah melihat mereka kembali, mereka membawa dua berita yang berbeda. Ya, yang pertama datang mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah yang baik, tanah yang berlimpah-limpah susu, madu, dan begitu luar biasa hasilnya. Tapi kabar buruknya di mana mereka melihat bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang raksasa. Dan kalau kita baca di dalam Bilangan 13 ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka melihat bahwa orang-orang di sana ini adalah orang-orang yang raksasa, orang-orang yang dimana hebat, luar biasa, dan pasti kita susah untuk mengalahkan mereka. Tetapi ada juga orang yang berbeda, yaitu Kaleb dan Yosua memberikan kabar yang baik. Dikatakan di ayat yang Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dari pernyataan ini, kebanyakan daripada bangsa Israel ini memilih apa yang dikatakan oleh orang Israel yang sebelumnya, pengintai yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa lebih baik kita pulang ke Mesir, dan mereka mengakibatkan pemberontakan dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan para pemimpin tersebut. Saudara-saudaraku, namun Kaleb dan Yosua mereka tetap mengatakan kita harus maju karena Tuhan bersama-sama dengan kita, demikian juga Musa. Saudara-saudaraku, kita lihat banyak orang memberontak pada saat itu. Dan inilah dua kelompok orang ketika menghadapi masalah. Ya, yang pertama, ketika seseorang menghadapi sebuah masalah dalam kehidupannya, dia melihat dan fokus hanya kepada masalah itu. Dan akhirnya mereka mulai menyalahkan keadaan pada saat itu dan menyalahkan Tuhan. Dan ini sangat bahaya dan mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang melihat masalah tersebut tapi dia tidak fokus kepada masalah tersebut. Dia fokus kepada penyertaan Tuhan. Ya, di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan kepada mereka.
Saudara-saudaraku, di manakah kita berada? Apakah kita ketika kita memiliki masalah, kita fokus kepada masalah tersebut dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan, ataukah kita ketika kita punya masalah, kita lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Semoga kita boleh melihat kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga demikian kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita boleh menerima berkat-berkat dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.